Halo ayah bunda hebat, pernah nggak sih merhatiin kalau setiap lompatan, larian, bahkan coretan si kecil itu sebenarnya adalah sebuah proses yang luar biasa? Nah, kali ini yuk kita kupas tuntas rahasia di balik permainan anak dan gimana aktivitas yang kelihatannya sepele di rumah justru jadi kunci untuk perkembangan motorik mereka. Oke, kita mulai dengan pertanyaan simpel. Apa coba? Persamaannya lari-larian di taman sama asyik menggambar di atas kertas. Kelihatannya beda banget ya. Satu heboh, satu lagi tenang. Tapi percaya deh, keduanya itu penting banget buat membangun fondasi kecerdasan dan kekuatan fisik si kecil. Yuk kita selami lebih dalam. Nah, pertama-tama, kenapa sih setiap gerakan si kecil itu berharga banget? Mari kita bedah bareng-bareng. Kenapa mendorong anak buat terus aktif bergerak itu jadi salah satu investasi terbaik untuk masa depan mereka? Manfaatnya itu, wow, luar biasa. Ini bukan cuma soal fisik loh. Menurut sumber dari RSIA Kemang, perkembangan motorik yang bagus itu langsung nyambung ke perkembangan otaknya, bikin mereka lebih siap buat sekolah, dan juga ngebangun kemandirian. Misalnya, jadi bisa pakai baju sendiri, dan yang paling penting nih, ini ngebentuk rasa percaya diri mereka. Jadi, keterampilan motorik itu sebenarnya apa aja sih? Gampangnya, kita bisa bagi jadi dua kategori utama. Anggap aja kayak dua sisi dari koin yang sama, dua-duanya sama pentingnya. Yang pertama ada motorik kasar. Coba bayangin deh, semua gerakan yang heboh dan butuh tenaga. Lari, lompat, manjat, lempar bola. Nah, semua aktivitas itu pakai otot-otot besar di lengan, kaki, sama seluruh tubuh mereka. Inilah yang disebut motorik kasar. Nah, lawannya ada motorik halus. Kalau yang ini, semua tentang detail dan ketelitian. Waktu si kecil lagi fokus pegang krayon, nyusun balok, atau berusaha masukin kancing baju, disinilah otot-otot kecil di tangan dan jari-jari mungilnya lagi dilatih, sekaligus mengasah koordinasi antara mata dan tangannya. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan perbedaannya. Motorik kasar itu fokusnya ke kekuatan dan keseimbangan. Sementara motorik halus fokusnya lebih ke presisi dan koordinasi. Kelihatannya beda tapi keduanya ini saling mendukung loh untuk tumbuh kembang si kecil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih caranya kita mengasah kedua keterampilan ini? Tenang, kita bisa lakuin dengan berbagai aktivitas seru dan simpel langsung di rumah aja. Buat motorik halus, ide-idenya banyak banget. Ajak mereka main Play-Doh, meremas-remas membentuk sesuatu. Atau bisa juga ajak nyusun puzzle, meronceh manik-manik. Bahkan hal sesederhana memindahkan air dari satu wadah ke wadah lain pakai sendok. Itu semua latihan yang bagus banget buat jari-jarinya. Terus, gimana dengan motorik kasarnya? Wah, ini sih aktivitas klasik yang dijamin seru. Ajak mereka lari, lompat-lompat, main lempar, tangkap bola, atau setel musik dan ajak mereka menari bebas. Aktivitas kayak gini bukan cuma buat nyalurin energi mereka, tapi juga penting banget buat ngebangun kekuatan dan keseimbangan tubuh. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada loh cara yang lebih unik dan kaya akan budaya kita untuk melatih semua kemampuan ini. Yuk kita intip kekuatan dari permainan tradisional Indonesia. Menurut sebuah studi, permainan tradisional itu bukan sekadar warisan budaya. Tapi, ini adalah media belajar yang sangat efektif dan pastinya seru buat anak-anak. Jadi, ini bukan cuma mainan jadul, tapi alat belajar yang super keren. Coba deh kita lihat tabel ini. Main engklek itu ngelatih keseimbangan. Main gobak sodor ngelatih kecepatan dan strategi. Tapi lihat deh kolom sebelahnya. Ada nilai karakter juga yang ikut kebangun, kayak kerjasama dan sportivitas. Keren banget kan? Satu permainan, dapatnya double. Motoriknya keasah, karakternya juga kebentuk. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana peran kita sebagai orang tua? Gimana caranya biar momen bermain ini jadi maksimal dan benar-benar bermanfaat buat si kecil? Nah, kuncinya simple banget, cuma ada 4. Pertama, bikin suasananya santai, anggap aja lagi main bareng, bukan latihan. Kedua, jangan pelit pujian, setiap usaha kecil mereka itu berharga. Ketiga, kasih variasi permainan biar mereka nggak bosen. Dan yang terakhir, libatkan mereka, biarin mereka yang milih mau main apa. Jadi, kalau kita lihat si kecil lagi asyik main, entah itu lagi lompat-lompat atau coret-coret, ingat ya, bagi mereka itu bukan sekedar main-main. Bermain adalah pekerjaan mereka, pekerjaan paling serius dan paling penting untuk belajar dan bertumbuh. Nah, setelah dengar semua ini, jadi kepikiran kan? Dari sekian banyak ide tadi, kira-kira permainan seru apa ya yang bakal ayah bunda coba bareng si kecil hari ini? Selamat bermain dan menciptakan kenangan indah bareng si kecil.